Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan bahas materi komposisi fungsi ya. Tapi sebelum itu, ada kendala nggak di materi yang sebelumnya? Kalau ada, kalian bisa hubungi gurunya masing-masing ya. Kalian udah siapin buku catatan dan alat tulisnya kan? Kalau gitu, yuk kita sama-sama simak videonya. Halo Bunda. Bunda, aku mau tanya dong. Mau tanya apa kakak? Aku kan besok ada materi baru tentang fungsi. Bunda tahu nggak apa itu komposisi fungsi? Oh, kakak udah masuk ke materi fungsi komposisi ya? Jadi komposisi fungsi itu bisa kita simbolkan dengan notasi O atau biasa disebut dengan bundaran. Nih, Bunda coba kasih contoh ya kak, biar kakak tahu konsepnya kayak gimana. Misal ada sapi, susu, dan keju. Nah, keju dan susu itu sumbernya dari sapi kan? Sebelum jadi keju, sapi itu melalui proses perahan supaya menjadi susu. Kemudian susu melalui proses fermentasi supaya menjadi keju. Jadi, proses dari sapi menjadi keju itu melalui penggabungan antara proses perahan dan juga proses fermentasi. Nah, jadi konsep fungsi komposisi itu berasal dari proses penggabungan. Gimana? Kakak paham konsep dari fungsi komposisi kan? Kakak paham Bunda, makasih banyak ya Bun. Oh iya, sekarang Bunda mau masak apa? Bunda mau masak seblak nih. Ade minta dibuatin seblak. Kalau bikin seblak itu bahannya apa aja sih Bun? Komposisinya ada kerupuk, cikur, bawang putih, garam, gula, petsin, dan lain-lain. Oh, jadi itu semua dicampur ya Bunda? Apa jangan-jangan itu termaksud fungsi komposisi? Betul sekali, karena membuat makanan itu melalui proses penggabungan. Coba kakak simpulin apa itu fungsi komposisi ya. Gimana? Kalian pada paham juga kan? Sekarang kalian ikut simpulin juga yuk apa itu fungsi komposisi. Kalian bisa simpulin lewat QR yang ini ya. Biar lebih paham lagi apa itu fungsi komposisi, kalian perhatiin ini deh. Misal kita punya himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Nah, himpunan A dan himpunan B kita hubungkan dengan fungsi F sehingga menghasilkan Fx. Lalu, himpunan B dan himpunan C kita hubungkan dengan fungsi G sehingga menghasilkan fungsi baru yaitu Gfx. Nah, proses dari himpunan A ke himpunan C dinamakan fungsi komposisi, yaitu fungsi komposisi G bundaran Fx. Jadi bisa kita simpulkan bahwa G bundaran Fx itu Gfx, sedangkan F bundaran Gx itu Fgx. Contoh, diketahui fungsi F yaitu 5x tambah 1 dan fungsi G yaitu x tambah 1. Tentukan hasil dari F1. Nah, jadi kita hanya perlu mengsubstitusikan 1 ke dalam x-nya saja ya, sehingga hasil dari F1 itu adalah 6. Nah, sekarang kita tentukan hasil dari G bundaran Fx. Jadi, kita hanya perlu juga mensubstitusikan fungsi G ke dalam fungsi F. Sehingga hasil dari F bundaran Gx itu adalah 5x tambah 6. Nah, kita udah bahas apa itu fungsi komposisi berserta contohnya. Sekarang, kita masuk ke sifat dari fungsi komposisi ya. Yuk, kita simak lagi videonya. Kakak, bantuin ada nugas yuk. Ade, tugas apa dek? Ini kak, tugas sifat-sifat fungsi komposisi. Aku bingung banget apa aja sifat-sifatnya. Oh itu, kamu tahu gak apa aja sifat-sifat operasi hitung? Sifat komutatif, asosiatif, sama distributif kak. Nah sekarang kita cari tahu yuk fungsi komposisi ini sifatnya apa aja. Yang pertama ada sifat komutatif. Pertanyaannya, apakah fungsi komposisi ini bersifat komutatif? Jadi, misal fungsi F itu kita ibaratkan sebagai mie instan, dan fungsi G kita ibaratkan sebagai telur. Lalu, bagaimana hasil penggabungan antara F bundaran G dan sebaliknya? Pada F bundaran Gx, kita akan memproses telur terlebih dahulu. Kemudian, setelah jadi, kita masukkan telur ke dalam mie. Sedangkan pada G bundaran Fx, kita akan memproses mie terlebih dahulu. Kemudian, setelah jadi, kita masukkan mie ke dalam telur. Jadi gimana nih kesimpulannya? Kamu bisa catat dulu di buku catatan kamu ya. Lalu yang kedua ada sifat asosiatif.
Pertanyaannya, apakah fungsi komposisi ini bersifat asosiatif? Misalkan fungsi F itu merah, fungsi G itu kuning, dan fungsi H itu biru. Nah, kita akan menggabungkan fungsi F dengan gabungan fungsi G dan H. Caranya, pertama-tama kita gabungkan terlebih dahulu fungsi G dan fungsi H sehingga menghasilkan warna ungu. Kemudian kita gabungkan lagi fungsi F dengan fungsi G bundaran HX sehingga menghasilkan warna coklat. Jadi, hasil dari fungsi komposisi F bundaran G bundaran HX yaitu coklat. Nah, sekarang kita cari tahu gabungan fungsi F bundaran X dengan fungsi H. Sama seperti sebelumnya, kita gabungan terlebih dahulu fungsi F dan fungsi G sehingga menghasilkan warna orange. Kemudian kita gabungkan lagi fungsi F bundaran X dengan fungsi H sehingga menghasilkan warna coklat. Jadi, hasil dari fungsi komposisi F bundaran G bundaran HX yaitu coklat. Jadi, apa kesimpulan kamu sampai sejauh ini? Dicatat dulu ya. Nah, berhubung sifat distributif itu perkalian dan proses komposisi ini berupa gabungan, jadi kita skip aja ya sifat distributif. Oh iya, ada satu lagi sifat dari fungsi komposisi, yaitu sifat identitas. Tapi ini erat kaitannya sama inverse, nanti dipelajari di fungsi inverse ya. Setelah kalian simak videonya, apa yang bisa kalian simpulin? Kalian bisa isi di G-form-nya dan kerjain latihan terbimbingnya. Udah gitu, kita bisa langsung post test ya. Terima kasih semuanya, semoga sukses terus dan bisa raih universitas impian kalian. Bye-bye!